Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah yang di dalamnya terdapat dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yang bersifat benda. Unsur jasmani segala sesuatu yang bersifat materi yang ada dalam tubuh kita. Maka makanannya pun adalah bentuknya benda. Kemudian upaya mendampingi jasmani, Allah ciptakan juga yang namanya hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani tersebut. Seperti keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan pokok hidup kita yang sifatnya kebutuhan jasmani. Tergantung bagaimana kita bisa menseimbangkan antara jasmani dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ketika jasmani kita tidak bisa mengerem, tidak bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu, maka yang terjadi adalah keserakahan. Yang kedua, selain jasmani, Allah ciptakan dalam diri kita ruh, rohani, yang sifatnya adalah immateri. Bersarang atau tempatnya ruh adalah dalam jiwa, dalam hati. Yang kalau seandainya antara ruh dan jasad tidak ada keseimbangan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika ruh atau yang namanya sesuatu yang immateri yang ada dalam tubuh kita, ketika jiwa kita tidak dipenuhi, tidak diseimbangkan, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Oleh karenanya, ketika kita bisa memanage ruh, jiwa atau hati kita, maka akan melahirkan, mengimplementasikan sesuatu yang baik. Ketika jiwa kita bisa dikendalikan dengan baik, ketika jiwa kita atau ruh kita bisa dimanage dengan baik,
akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, watak yang baik, akhlak yang baik. Namun terkadang manusia tidak bisa menseimbangkan antara jasad dan jiwanya, antara jasmani dan rohaninya, sehingga terkadang jiwanya labil, jiwanya tidak termanage, jiwanya tidak bisa dikendalikan, yang akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan munkar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah kamu berjalan di muka bumi ini, melihat sesuatu tanda-tanda kebesaran Allah, kejadian-kejadian, contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, yang seharusnya akal mereka bisa digunakan. Allah ciptakan hati sehingga hati itu untuk bisa jadikan pelajaran. Au adzanu yasma'una biha, kemudian Allah ciptakan telinga, yang telinganya itu untuk digunakan mendengar. Namun karena manusia tidak bisa memanage yang namanya jiwa tadi, fa innaha la ta'mal absar, sehingga mereka tidak bisa melihat pandangan mereka, hati mereka mati. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, mata tidak bisa dimanfaatkan, telinga tidak bisa untuk mendengar yang baik, lisan tidak bisa mengucapkan yang baik. Kenapa? Karena hati mereka yang sudah rusak, hatinya ada rasa sakit, hatinya yang kurang benar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, karena hatinya yang tidak sehat. Oleh karenanya, bagaimana upaya agar perbuatan kita, agar akhlak kita, tingkah laku dan watak kita baik dalam keseharian? Berangkat pembenahan diri dari jiwa kita, memanage jiwa kita agar antara hati dan perbuatan, antara hati, mata, telinga, hidung dan lain sebagainya seiring berjalan menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Allah menciptakan makhluk secara khususiyah. Allah ciptakan malaikat yang bersifat khusus, tunduk dan taat kepada Allah. Allah ciptakan yang namanya setan, punya kekhususan yang selalu ingkar kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia punya kekhususan yang terkadang taat dan terkadang taat, terkadang taat, terkadang ingkar. Malaikat dengan kekhususannya dia itu selalu taat kepada Allah, maka ketika malaikat itu berbuat baik, maka kita menganggapnya satu hal yang biasa. Itu tidak aneh karena memang malaikat diciptakan untuk taat. Ketika setan berbuat mungkar, tidak aneh karena memang setan diciptakan oleh Allah untuk selalu munkar. Manusia yang ada di tengah-tengah ini, yang diciptakan kadangkala taat dan kadangkala mungkar, bagaimana sikap kita adalah memanage keseimbangan antara jasad dan ruhnya, jasad dan jiwanya, jasad dan hatinya. Rasulullah menggambarkan di dalam satu hadis, sekiranya ada harimau dimasukkan ke kandang kambing, maka yang mati kambingnya paling antara 1 atau 2 ekor. Macan
Kalau sudah kenyang, selesai. Kambing-kambing yang lain yang ada dalam kandang itu tidak akan dimakannya, karena memang targetnya kenyang. Tapi manusia, jangankan untuk kambing, kandang-kandangnya pun bisa dizalimi. Jangankan satu kandang kambing, beratus dan berpuluh kandang kambing bisa dirusaknya. Jangankan hanya sekedar kambing, kadangkala manusia karena hatinya sudah gelap, jiwanya sudah kotor, melahirkan akhlak yang jelek, manusia yang lainnya pun kadangkala menjadi korban dibunuhnya sampai dimutilasi. Ketika manusia sudah begitu sifatnya, manusia masuk dalam kategori lebih rendah daripada binatang. Kal an'ami balhum adall. Mereka lebih hina, lebih rendah daripada, bahkan lebih hina dan lebih rendah daripada binatang. Tapi ketika manusia itu baik, manusia itu taat, ketaatannya bisa melebihi daripada malaikat. Contoh derajat Nabi Muhammad, kebaikan dan ketaatannya derajatnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan malaikat. Sekarang adalah tergantung kita akan memanage atau tidak jiwa dan raga kita, jasad dan ruh yang ada dalam diri kita mau dimanage. Niscaya akan melahirkan tingkah laku, watak, akhlak yang baik. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu memanagenya dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka akan menjadi manusia perusak bumi, perusak di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah membimbing jiwa dan raga kita. Allah yang maha suci niscaya akan menurunkan nur cahayanya kepada orang-orang yang berhati suci. Tak mungkin Allah sang maha suci akan menurunkan cahayanya kepada orang-orang yang kotor hatinya, yang kotor jiwanya, yang kotor batinnya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita mampu manage antara jasmani dan rohani yang ada dalam diri kita, yang akan melahirkan sikap yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang mulia yang kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekiranya kita tidak bisa memberikan bantuan berupa materi, sembako, uang dan lain sebagainya, minimal kita memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Sekiranya kita tidak bisa memberikan bantuan yang berupa materi, minimal kita bisa memberikan suri tauladan, akhlak yang baik kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu untuk temanmu adalah sedekah. Senyum adalah bagian dari akhlak yang mulia, diberikan kepada orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Itu pun bagian dari ibadah. Mudah-mudahan jiwa dan raga kita, jasad dan jiwa kita berjalan seiring seimbang dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allah
وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal baghya was suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal qarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'azimihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.